Seorang ibu telah membesarkan 3 anak seorang diri selama 42 tahun. Lalu mereka memasukkannya ke panti jompo. Ibu adalah beban. Apa yang kemudian ia lakukan? Di sebuah kota kecil, di pinggiran Semarang, di lingkungan padat yang dipenuhi rumah-rumah sederhana, berdinding cat pudar ganggang sempit yang hanya cukup dilalui 2 sepeda motor, berpapasan warung kopi di sudut jalan yang tak pernah benar-benar sepi, dan suara azan yang selalu menjadi penanda waktu paling jujur bagi orang-orang kecil. Hiduplah seorang perempuan tua bernama Ibu Sulastri, usia 68 tahun, tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, jemarinya kasar penuh, bekas sabun cuci, dan luka halus akibat puluhan tahun. Bekerja tanpa istirahat, wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang bukan hanya tanda penuaan, melainkan jejak panjang dari perjuangan pengorbanan doa lapar ketakutan, dan kesabaran yang tak pernah mendapatkan panggung. Ia adalah perempuan yang selama 42 tahun hidup nyaris hanya untuk 3 anaknya. Rendra anak sulung laki-laki, kini berusia 45 tahun. Maya anak perempuan satu-satunya berusia 42 tahun. Dan Dika, si bungsu 40 tahun. 3 nama yang dulu pernah menjadi alasan ia tetap bernapas meski suaminya almarhum Pak Haryono meninggal dunia saat Dika baru berumur beberapa bulan akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan, meninggalkan utang 7.500.000. Pada masa ketika angka itu terasa seperti gunung yang mustahil didaki oleh seorang janda muda yang bahkan tak tamat SMA. Sejak hari kematian, suaminya Ibu Sulastri tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun menanak nasi merebus, air menyiapkan dagangan gorengan, yang kemudian ia titipkan di warung. Setelah itu, mencuci baju tetangga. Sore hari, menyetrika malam harinya, menjahit pakaian, atau membungkus kerupuk pesanan warung grosir. Semua itu ia jalani bertahun-tahun dengan ritme yang menggerus tubuh, tapi justru menguatkan jiwanya. Sebab di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berputar, anak-anaknya tidak boleh putus sekolah, tidak boleh bernasib sehina dirinya, yang harus memohon-mohon pekerjaan dari rumah ke rumah. Pada masa paling sulit, ia pernah makan nasi dengan garam agar ketiga anaknya bisa membeli buku tulis, pernah berjalan kaki hampir 5 kilometer demi menghemat ongkos angkot Rp2.000. Pernah menjual cincin kawin terakhirnya ketika Rendra sakit tifus dan harus dirawat. Pernah bekerja membersihkan rumah orang kaya sampai tengah malam, lalu pulang dengan kaki gemetar hanya untuk mendapati Maya demam dan Dika menangis kelaparan. Tapi semua itu anehnya tidak pernah ia ceritakan sebagai penderitaan, melainkan sebagai kewajiban yang secara alami ia peluk, seakan memang itulah takdir seorang ibu. Bertahun-tahun kemudian orang-orang di kampung mengenal Ibu Sulastri sebagai perempuan yang tidak pernah banyak bicara, selalu datang jika ada tetangga butuh bantuan, tidak pernah absen pengajian, dan meski hidupnya serba pas-pasan, tetap membawa sedikit gula atau teh saat ada warga yang berduka. Tetapi di balik semua kebaikan itu, ia diam-diam menyimpan satu mimpi yang terlalu sederhana untuk dianggap berlebihan. Suatu hari, ketika anak-anaknya sudah besar dan mapan, ia ingin tinggal tenang di rumah kecil yang ia cicil bertahun-tahun, duduk di teras sore hari, sambil minum teh hangat mendengar cucu bermain, dan sesekali dibelikan obat tanpa harus menahan sakit berhari-hari karena merasa kasihan. Jika meminta, mimpi itu tampak begitu masuk akal, begitu layak, begitu manusiawi, sampai akhirnya justru kenyataan yang datang terasa jauh lebih kejam daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Rendra, anak sulung yang dulu paling protektif terhadap ibunya, berhasil menjadi pegawai bagian administrasi di perusahaan distribusi bahan pangan di Solo. Gajinya sekitar Rp7.800.000 per bulan. Menikah dengan perempuan bernama Lilis yang cerdas, rapi, dan pandai berbicara, tetapi diam-diam sangat menghitung untung rugi setiap hubungan keluarga. Maya menjadi pemilik salon kecil di Semarang setelah menikah dengan Bowo, seorang sales alat kesehatan yang pandai mengambil hati orang luar, namun mudah meremehkan keluarga istrinya sendiri. Sedangkan Dika, si bungsu yang paling dimanja dan paling sering dibela Ibu Sulastri, ketika remaja bekerja serabutan sebagai pengemudi mobil rental, dan kadang menjadi perantara jual beli motor bekas. Penghasilannya tak menentu, bis 3.000 sebulan, bisa lebih, bisa juga nyaris tidak ada. Ketika anak-anak itu mulai menikah dan punya rumah tangga masing-masing, Ibu Sulastri memang merasa hidupnya akan sedikit lebih ringan.
Tetapi justru sejak itulah jarak yang tak terlihat mulai tumbuh. Mula-mula hanya berupa kunjungan, yang semakin jarang telepon, yang makin singkat uang belanja, yang dulu dijanjikan anak-anak akan rutin diberikan, tetapi sering terlupakan, lalu perlahan berubah menjadi percakapan-percakapan yang terasa dingin seolah ibunya adalah urusan administratif yang menyebalkan untuk dibicarakan. "Ibu sehat kan?" tanya mereka lewat telepon, tetapi sebelum mendengar jawaban lengkap sudah berkata, "Ya, sudah nanti dulu ya Bu, aku lagi sibuk." Ibu Sulastri selalu menjawab, "Iya nak, ibu sehat." Padahal lututnya sudah lama nyeri, tekanan darahnya tinggi, matanya mulai kabur, dan ia sering pusing jika berdiri terlalu lama. Ia tidak ingin anak-anaknya repot, atau lebih tepatnya, ia takut menjadi beban sebelum mereka benar-benar mengatakannya langsung. Namun kata-kata yang ia takuti itu akhirnya tetap datang juga, hanya tidak sekaligus melainkan sedikit demi sedikit, seperti hujan bocor yang mula-mula hanya menetes, lalu lama-lama merusak seluruh plafon. Semuanya mulai memburuk ketika Ibu Sulastri jatuh di kamar mandi saat subuh pada suatu pagi musim hujan. Pinggangnya membentur lantai. Ia tak bisa bangun sendiri, dan baru 2 jam kemudian tetangganya Bu Marni mendengar teriakannya. Ia dibawa ke klinik lalu ke rumah sakit daerah, didiagnosis mengalami retak ringan pada panggul dan harus banyak istirahat. Biaya awal pemeriksaan dan obat mencapai 2.350.000. Bu Marni menghubungi Rendra sebagai anak sulung. Rendra datang siang hari bersama Lilis, wajahnya cemas tetapi juga tegang. Maya datang sore sibuk menerima telepon pelanggan salon. Dika datang malam wajah lelah dan bau rokok. Di lorong rumah sakit itulah saat Ibu Sulastri sedang tertidur. Karena obat ketiga, anak itu pertama kali membicarakan ibunya, bukan sebagai ibu, melainkan sebagai masalah. "Kalau ibu pulang dan harus tirah baring siapa yang jagain?" tanya Maya. "Aku kerja, anak 2 salon lagi rame." Lalu ia menoleh ke Rendra. "Mas paling mapan, kenapa nggak dibawa ke rumah Mas aja?" Lilis langsung menjawab sebelum Rendra sempat bicara, "Rumah kami cuma 2 kamar. Anak-anak sudah besar, ibu juga butuh perhatian khusus." Dika yang paling tidak stabil justru tertawa pendek. "Aku mah jangan lihat aku kontrakan aja nunggak 2 bulan. Mereka lalu mulai menghitung biaya perawat, biaya popok dewasa, biaya kontrol, biaya makan, sampai ongkos bolak-balik. Semua dihitung rapi dengan nada lelah, yang membuat kata ibu terdengar seperti tagihan. Ketika Bu Marni yang kebetulan keluar membeli teh mendengar potongan percakapan itu, hatinya tidak enak, tetapi ia tak bisa ikut campur lebih jauh. Ibu Sulastri sendiri tahu suasana mulai berubah setelah pulang dari rumah sakit. Awalnya disepakati, ia akan bergantian tinggal di rumah anak-anak selama masa pemulihan, tetapi pada praktiknya, ia justru seperti barang yang dipindah-pindah tanpa benar-benar diinginkan. Di rumah Rendra, ia ditempatkan di kamar bekas gudang yang sempit, dan Lilis beberapa kali mengeluh soal cucian yang bertambah bau minyak kayu putih dan kebutuhan makanan khusus. Di rumah Maya, ia merasa lebih tak enak lagi karena Bowo terang-terangan berkata, "Orang tua sakit itu memang berat ya," dengan nada yang tidak menyiratkan empati melainkan kejengkelan. Di rumah Dika, keadaannya paling kacau. Dika sering pergi entah kemana, pulang malam pacarnya keluar masuk dapur berantakan, dan Ibu Sulastri yang sedang sakit justru merasa harus membereskan rumah karena tak tahan melihat kekacauan. Setelah 3 bulan, bukannya membaik, hubungan mereka justru semakin penuh ketegangan tersembunyi. Suatu malam ketika ia sedang pura-pura tidur di ruang tengah rumah, Maya ia mendengar anak-anaknya bertengkar lewat grup panggilan video. "Kita nggak bisa selamanya begini," kata Rendra. "Biaya sudah habis berapa coba? Aku baru bayar cicilan mobil." Maya menyahut, "Aku juga keluar terus. Belum suamiku komplain. Lagian ibu makin tua bukan makin sehat." Dika yang sedang kesal berkata paling kejam, "Ya terus maunya apa? Jujur aja, ibu itu sekarang beban." Ruangan mendadak sunyi beberapa detik setelah kata itu meluncur. Mungkin bahkan mereka sendiri kaget mendengar kekejian setelanjang itu. Tetapi tidak ada yang membantah, tidak ada yang marah, tidak ada yang berkata, "Jangan bilang begitu, dia ibu kita." Dan justru karena tak ada bantahan itulah kata itu berubah dari dosa spontan menjadi keputusan batin bersama. Ibu Sulastri menutup matanya rapat-rapat dan membiarkan air mata merembes ke bantal tanpa suara. Malam itu, ia merasa seolah seluruh 42 tahun pengorbanannya dipadatkan menjadi satu kata singkat, beban. Beberapa minggu kemudian Rendra datang dengan nada yang sengaja dibuat halus. "Bu,
Sekarang banyak panti lansia yang bagus. Bukan panti jompo yang menyedihkan seperti di TV. Tempatnya bersih, ada dokter, ada teman ngobrol, ada kegiatan. Ibu Sulastri, yang sedang mengupas bawang pelan-pelan berhenti bekerja. Kamu mau ibu ditaruh di sana? Bukan ditaruh, Bu, supaya ibu lebih terurus. Terurus oleh orang lain. Rendra menghela napas. Kami ini kerja semua, Bu. Kami juga punya keluarga. Ibu Sulastri memandang anak sulungnya, wajah yang dulu ia hafal bahkan saat tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat garis-garis asing di sana. Jadi setelah ibu membesarkan kalian sendirian 42 tahun, sekarang kalian tak punya waktu sedikit pun? Rendra tidak menjawab langsung. Ia menunduk lalu berkata, Bu, jangan bikin semuanya lebih susah. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Tak lama kemudian Maya dan Dika datang, dan pembicaraan yang katanya keluarga itu berubah menjadi sidang halus yang hasilnya sebenarnya sudah diputuskan sebelum Ibu Sulastri duduk di kursi. Mereka menunjukkan brosur sebuah panti lansia swasta di Ungaran, biaya Rp4.500.000 per bulan untuk kamar standar, makan 3 kali, obat dasar, kegiatan senam, dan kunjungan dokter mingguan. Rendra berkata, biaya itu akan mereka tanggung bertiga. Maya menambahkan bahwa tempat itu lebih aman. Dika dengan suara datar hanya bilang, daripada ibu jatuh lagi dan kita semua repot. Kata repot itu menancap sangat dalam. Ibu Sulastri tidak menangis di hadapan mereka. Ia hanya berkata pelan, kalau keputusan kalian sudah bulat, untuk apa minta izin? Anak-anaknya diam, lalu Lilis yang sejak tadi duduk manis akhirnya bersuara, bukan begitu, Bu. Kami cuma ingin yang terbaik. Ibu Sulastri menoleh padanya dan tersenyum tipis, senyum yang sangat lelah. Orang yang benar-benar ingin yang terbaik biasanya tidak perlu berkali-kali bilang begitu. Hari ia dibawa ke panti lansia menjadi hari paling panjang dalam hidupnya setelah kematian suaminya. Langit mendung, jalanan basah, dan mobil yang ditumpangi terasa dingin meski AC tak terlalu tinggi. Ia membawa satu koper kecil berisi pakaian mukena foto lama keluarganya saat masih utuh, serta kotak besi berisi surat-surat penting dan tabungan yang sebenarnya tidak seberapa, sekitar 18.700.000, hasil menyisihkan uang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Anak-anaknya bilang semua barang lain nanti bisa menyusul, tapi ia tahu sebagian besar tak akan pernah menyusul. Rumah kecil miliknya sendiri yang dulu berhasil ia lunasi setelah belasan tahun mencicil diam-diam juga sudah menjadi bahan pembicaraan mereka. Ia sempat mendengar Maya berkata pada Dika, kalau rumah ibu dijual nanti lumayan bagi 3. Dika menjawab asal sertifikatnya jelas. Mereka bicara seolah Ibu Sulastri sudah mati. Panti lansia itu sebenarnya tidak seburuk bayangannya. Bangunannya cukup bersih, cat krem, halaman kecil, dengan beberapa kursi plastik, ruang makan bersama jadwal kegiatan, dan perawat yang terlihat sopan. Tetapi sebersih apapun suatu tempat, ia tetap tak bisa menggantikan kenyataan bahwa seseorang ditempatkan di sana bukan oleh pilihan sendiri, melainkan karena keluarganya ingin hidup lebih ringan. Ketika proses administrasi selesai, seorang petugas meminta tanda tangan Ibu Sulastri. Matanya yang mulai kabur membaca beberapa lembar formulir. Ia menandatangani seadanya, terlalu letih untuk curiga, terlalu sedih untuk teliti. Anak-anaknya terlihat lega begitu proses itu selesai. Mereka mengantar koper ke kamar, mengucapkan beberapa kalimat basa-basi, lalu berpamitan. Kami akan sering datang, Bu, kata Maya. Iya, Bu, jangan sedih, tambah Rendra. Dika mencium tangan ibunya singkat, lalu buru-buru menoleh. Ibu Sulastri menatap punggung mereka saat keluar dari pintu kamar. Tak satu pun menoleh kembali. Di dalam dirinya ada sesuatu yang pelan-pelan runtuh, bukan karena ia masuk panti, tetapi karena ia tahu mereka merasa masalah telah selesai. Minggu pertama, tak ada satupun dari mereka datang. Rendra hanya mengirim pesan singkat menanyakan apakah ibu sudah makan. Maya mengirim buah melalui ojek online. Dika tidak ada kabar. Di kamar sebelah, ada seorang nenek bernama Ibu Rohani, 73 tahun, yang dimasukkan anak-anaknya sejak 2 tahun lalu. Awal-awal mereka masih sering datang, kata Ibu Rohani suatu sore, sekarang paling pas Lebaran. Ibu Sulastri tersenyum tipis, tapi malamnya ia menangis menghadap dinding. Hari-hari di panti berjalan lambat. Ada senam pagi, makan bersama, pemeriksaan obat, pengajian kecil tiap Jumat. Beberapa penghuni sudah pasrah, beberapa masih menunggu dijemput, beberapa marah pada dunia, beberapa bahkan lupa pada anak-anak mereka sendiri. Ibu Sulastri berada di tengah-tengah, ia masih sadar penuh, ingat segalanya,
dan justru karena itulah rasa sakitnya sangat jelas. Setiap malam, ia teringat masa lalu dengan detail menyiksa Rendra kecil yang tidur di pangkuannya saat hujan deras. Maya yang pernah menangis karena diejek teman tak punya ayah lalu dipeluknya sampai tertidur. Dika yang demam kejang dan hampir mati jika ia terlambat membawanya ke bidan. Ia ingat semua. Dan karena ia ingat, semua ia tak bisa memahami bagaimana cinta yang begitu lama ia curahkan bisa berakhir dalam keputusan administratif bernama penitipan lansia. Namun luka Ibu Sulastri belum selesai di sana. 3 bulan setelah ia tinggal di panti, kepala pengelola memanggilnya ke kantor. Bu Sulastri, anak-anak ibu mengirim surat kuasa sementara untuk membantu pengurusan aset rumah dan administrasi perawatan. Kalimat itu langsung membuat tengkuknya dingin. Ia meminta melihat dokumennya. Di antara beberapa kertas, ada formulir persetujuan untuk penjualan rumah demi pembiayaan jangka panjang. Rupanya formulir yang dulu ditandatangani saat masuk panti tidak sepenuhnya sekadar administrasi rawat inap. Ada lampiran-lampiran yang memberi ruang bagi anak-anaknya mengurus properti atas nama kepentingan terbaik penghuni. Untunglah belum semua proses berjalan karena diperlukan verifikasi lanjutan dan bukti legalitas. Tangan Ibu Sulastri gemetar. Jadi mereka bukan hanya ingin menyingkirkannya, tapi juga mengamankan rumahnya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Untuk pertama kalinya, sejak menjadi ibu, ia merasa bukan hanya sedih, tapi marah. Marah yang sangat tenang, sangat dingin, sangat sadar. Keesokan paginya, ia meminta izin ke kantor panti untuk menghubungi seorang lama, Pak Harun, pensiunan guru SMP, tempat Maya dulu sekolah, yang juga kenal baik dengan suaminya almarhum. Pak Harun kini berusia 71 tahun, aktif di lembaga bantuan hukum kecil berbasis komunitas masjid. Ketika ia mendengar cerita Ibu Sulastri, ia langsung datang ditemani keponakannya, seorang advokat muda bernama Nanda, usia 32 tahun. Mereka memeriksa dokumen lalu. Nanda berkata dengan alis mengernyit, "Bu, ini berbahaya kalau Ibu diam. Belum tentu ilegal sepenuhnya, karena tergantung formulir yang Ibu tanda tangani, tapi jelas ada unsur pengaburan. Ibu masih pemilik sah rumah itu kan?" "Masih," jawab Ibu Sulastri. "Sertifikat di kotak besi saya." "Kotaknya di mana?" "Di lemari kamar rumah saya." Nanda menarik napas panjang. "Kita harus bergerak cepat." Maka dimulailah babak baru, yang tak pernah dibayangkan anak-anaknya perempuan, yang selama ini mereka anggap terlalu lembut untuk melawan. Ternyata memiliki satu kekuatan yang tak mereka hitung, yaitu kejernihan moral saat rasa sakitnya telah melewati batas. Dengan bantuan Nanda dan Pak Harun, Ibu Sulastri membuat surat pencabutan segala kuasa yang pernah ditandatangani dalam kondisi tidak sepenuhnya memahami isi dokumen, mengajukan pemblokiran sementara transaksi rumah ke kantor kelurahan dan notaris yang terdeteksi terlibat, serta meminta peninjauan kembali berkas di panti. Ia juga diam-diam menghubungi Bu Marni, tetangganya, yang kemudian masuk ke rumah dengan bantuan ketua RT dan menemukan lemari Ibu Sulastri sudah dibongkar. Kotak besi memang masih ada, tetapi isinya berkurang. Buku tabungan hilang, beberapa kwitansi cicilan lama tak ada, dan fotokopi sertifikat rumah ternyata telah dibawa seseorang. Kecurigaan segera mengarah pada Dika yang masih memegang kunci cadangan rumah. Ketika Nanda menghubungi anak-anak itu secara resmi untuk pertemuan mediasi, respons mereka justru membuka topeng lebih lebar. Rendra datang dengan wajah gusar. "Kenapa sampai pakai pengacara segala, Bu? Malu-maluin keluarga aja." Maya berkata, "Kami ini mau mikirin biaya Ibu jangka panjang. Kok malah dicurigai?" Dika yang paling meledak menuduh semua orang meracuni ibunya. Ibu Sulastri duduk diam mendengarkan sampai mereka selesai bicara. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia memotong dengan suara tegas yang tak tinggi, tetapi membuat semua orang diam. "Cukup. Sekarang gantian Ibu bicara." Anak-anaknya memandangnya seperti melihat orang asing. 42 tahun Ibu diam, karena berpikir kalian akan mengerti tanpa perlu dijelaskan. Waktu kalian lapar, Ibu tidak berhitung. Waktu kalian sekolah, Ibu tidak hitung biaya. Waktu kalian sakit, Ibu tidak bilang kalian beban. Bahkan waktu kalian menikah dan lupa pada ibu-ibu, masih membela kalian di depan tetangga. Tapi sekarang kalian memasukkan Ibu ke sini tanpa hati, lalu berusaha menjual rumah Ibu diam-diam. Jadi dengar baik-baik, mulai hari ini tidak ada satupun dari kalian yang berhak mengurus apapun atas nama Ibu. Rendra mencoba menyela. "Bu, ini salah paham." "Tidak," kata Ibu Sulastri.
Salah paham itu kalau orang masih punya niat baik. Kalian punya niat memudahkan hidup kalian sendiri. Maya menangis entah tulus atau karena malu. Dika memaki. Namun Nanda sudah menyiapkan semuanya. Dalam 2 minggu, status legal rumah aman, kunci diganti. Ketua RT dan beberapa tetangga membantu membersihkan rumah. Pihak panti yang awalnya canggung akhirnya menyadari ada potensi kelalaian administrasi dan mulai lebih kooperatif. Anak-anak Ibu Sulastri pulang dari pertemuan itu bukan sebagai pihak yang berhasil mengurus ibu, melainkan sebagai 3 orang dewasa yang untuk pertama kalinya dipaksa melihat keburukan mereka sendiri di depan perempuan yang selama ini mereka kira tak akan pernah melawan. Kabar ini tidak berhenti di ruang mediasi. Entah dari mana, salah satu perawat yang simpatik pada Ibu Sulastri menceritakan kisahnya kepada komunitas relawan lansia. Cerita itu menyebar ke media sosial lokal. Seorang ibu membesarkan 3 anak selama 42 tahun lalu, dimasukkan ke panti dan hampir kehilangan rumahnya. Publik marah, bukan karena kasus seperti itu langka, tetapi justru karena begitu banyak orang diam-diam mengenali pola yang sama di keluarga mereka sendiri. Donasi kecil mulai masuk ke rekening bantuan hukum komunitas ditujukan untuk membantu Ibu Sulastri hidup mandiri bila ingin keluar dari panti. Banyak orang menawarkan bantuan perabot renovasi rumah sembako, bahkan modal usaha rumahan, tetapi yang paling mengubah hidup Ibu Sulastri bukan uang melainkan sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya, rasa bahwa ia masih bernilai sebagai manusia, bukan sekadar objek belas kasihan atau tanggungan keluarga. Melalui kegiatan di panti, ia ternyata dikenal pandai membuat sambal kering tempe, peyek kacang, dan kue bawang. Suatu hari seorang relawan muda bernama Tiara, usia 27 tahun yang biasa membantu dokumentasi kegiatan lansia, mencicipi peyek buatan Ibu Sulastri, dan langsung berkata, "Bu, ini enak sekali. Kenapa tidak dijual?" Ibu Sulastri tertawa kecil, hampir lupa kapan terakhir ia tertawa tanpa rasa getir. "Ibu ini sudah tua," Tiara menjawab. "Tua bukan berarti selesai." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti membuka jendela di ruangan pengap. Dengan dukungan komunitas, dibuatlah percobaan kecil-kecilan peyek, kue bawang, dan sambal kering buatan Ibu Sulastri dipasarkan secara daring dengan merek Dapur Bulastri. Foto produk diambil seadanya, kemasan sederhana, tetapi kisah di baliknya menyentuh orang. Pesanan datang perlahan lalu melonjak. Dalam bulan pertama, omzet mencapai 6.800.000. Bulan kedua, 11.400.000. Setelah dipotong bahan kemasan dan upah 2 ibu penghuni panti yang ikut membantu laba bersih Ibu Sulastri sekitar Rp4.200.000. Itu bukan jumlah fantastis bagi orang kota, tetapi bagi dirinya, itu adalah simbol kemerdekaan. Ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anak-anak yang sudah lebih dulu menganggapnya beban. Setelah 6 bulan dengan bantuan Nanda, Tiara, Pak Harun, dan donasi komunitas, rumah Ibu Sulastri direnovasi secukupnya. Kamar mandi dibuat aman, dapur diperbaiki, atap bocor, ditutup, ruang depan disulap, menjadi tempat produksi rumahan kecil. Ketika semua siap, kepala panti bertanya dengan lembut, "Bu, apakah Ibu ingin tetap tinggal di sini atau pulang?" Pertanyaan itu menggetarkan dadanya. Ia berdiri lama di teras panti, memandang pohon mangga di sudut halaman tempat beberapa lansia biasa duduk sore hari, lalu menjawab, "Saya bersyukur pernah dirawat di sini. Tapi saya tidak mau menunggu akhir hidup saya di tempat yang saya datangi, bukan karena pilihan." Maka di usia hampir 70, Ibu Sulastri pulang ke rumahnya sendiri. Kepulangannya bukan seperti adegan kemenangan megah, melainkan langkah pelan dengan tongkat disambut Bu Marni, Pak Harun, Tiara, 2 relawan, dan beberapa tetangga yang menahan haru. Di teras rumah yang dulu ia cicil sedikit demi sedikit dari hasil cucian dan gorengan, ia menyentuh kusen pintu, mencium tangannya sendiri, lalu menatap langit dan berbisik, "Aku pulang, Pak." Sejak saat itu, hidupnya berubah dengan cara yang tak pernah dibayangkan anak-anaknya. Usaha Dapur Bulastri berkembang. Tiara membantu pemasaran online. Seorang pemuda Karang Taruna membantu desain logo dan pencatatan pesanan. Bu Marni ikut menggoreng peyek dan 2 janda lain di kampung dipekerjakan paruh waktu. Dalam setahun omzet bulanan kadang menyentuh Rp19.000 saat Ramadan dan musim hajatan. Laba bersih cukup untuk menggaji para pembantu produksi, membayar kebutuhan hidup, kontrol kesehatan, serta menyisihkan tabungan. Ibu Sulastri bukan tiba-tiba menjadi kaya raya, tetapi ia menjadi merdeka. Itu jauh lebih besar. Dan ketika seseorang yang dulu dianggap beban berhasil berdiri di atas kakinya sendiri,
Orang-orang yang pernah meremehkannya akan dipaksa menatap kenyataan yang tidak nyaman. Anak-anaknya merasakan itu. Mula-mula mereka marah karena ibu mereka membuka aib keluarga, padahal sebenarnya yang terbuka hanyalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Lalu mereka malu ketika tetangga mulai berbisik. Lalu mereka gelisah ketika tahu rumah itu kini aman secara hukum dan usaha ibunya mulai menghasilkan. Perasaan mereka campur aduk antara gengsi penyesalan dan sisa-sisa kerakusan. Maya datang pertama kali membawa buah dan wajah sendu. Ia menangis mencium tangan ibunya mengaku, tertekan suami mengaku saat itu bingung mengaku sebenarnya sayang pada ibu. Ibu Sulastri mendengarkan tanpa memotong. Setelah Maya selesai, ia hanya berkata, "Yang paling menyakitkan bukan ketika kamu tak bisa merawat ibu. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tetap ingin memiliki milik ibu setelah membuang tanggung jawabmu." Maya menangis semakin keras. Ibu Sulastri tidak mengusirnya, tapi juga tidak memeluknya. Beberapa minggu kemudian, Rendra datang. Ia lebih rapi, lebih tenang, tapi wajahnya tampak hancur oleh rasa malu. Rupanya di kantor kisah ibunya sempat diketahui dan atasan menegurnya keras secara moral. Anak sulungnya itu duduk lama di kursi tamu tanpa kata-kata. "Bu," katanya, "akhirnya aku salah." Ibu Sulastri mengangguk kecil. "Iya." Rendra tampak tersentak karena tak diberi jalan nyaman. "Aku benar-benar minta maaf." "Minta maaf karena menyesal? Atau karena hidupmu jadi tidak tenang?" tanya ibunya lirih. Rendra menunduk dan menangis untuk pertama kali sejak ayahnya meninggal. Tetapi, meski air mata itu tampak nyata, kepercayaan bukan kain robek yang bisa dijahit rapi dalam satu sore. Ibu Sulastri membiarkannya datang lagi lain waktu. Dika justru paling lama tak muncul. Ia yang paling kasar, paling sembrono, dan paling berkepentingan pada rumah ibunya. Kabar terakhir, ia punya utang di beberapa tempat dan sempat menjual motor tanpa surat lengkap. Lalu suatu malam hampir setahun setelah Ibu Sulastri pulang, Dika datang dalam keadaan kusut kurus dan mata merah. Ia jatuh berlutut di teras. "Bu, maafkan aku." Kata-kata itu datang terlambat tapi bukan berarti tidak berarti. Ibu Sulastri memandang anak bungsunya lama sekali. Ia teringat bayi kecil yang dulu ia gendong sambil jualan, teringat anak manja yang selalu ia lindungi, teringat pemuda keras kepala yang paling sering menyakitinya. "Kamu datang mau pinjam uang?" tanyanya datar. Dika terdiam lalu menangis sungguhan. Awalnya iya, tapi begitu lihat ibu aku malu. Kejujuran yang buruk kadang lebih meyakinkan daripada kebohongan yang rapi. Namun Ibu Sulastri telah belajar. Ia tidak lagi menyerahkan hidupnya pada belas kasihan darah daging. Ia membuat batas. Dengan bantuan Nanda, ia menyusun wasiat, surat pengamanan aset, dan perjanjian usaha. Rumahnya kelak tidak akan bisa dijual begitu saja. Sebagian akan dialokasikan untuk tempat tinggalnya seumur hidup. Sebagian hak usaha akan dibagikan secara terbatas dengan syarat tertentu. Dan sebagian lagi disiapkan untuk yayasan pendamping lansia terlantar yang membantunya bangkit. Ketika Pak Harun bertanya, "Bu, apakah ibu masih ingin meninggalkan sesuatu untuk anak-anak?" Ibu Sulastri menjawab dengan suara tenang, "Saya tidak mau mewariskan kemudahan kepada orang yang belum belajar tanggung jawab. Tapi saya juga tidak ingin mewariskan dendam. Jadi, saya tinggalkan pelajaran." Maka wasiat itu bukan bentuk pembalasan, melainkan bentuk keadilan yang matang. Anak-anaknya masih tercantum, tetapi hak mereka bergantung pada sikap, bukan semata hubungan darah. Jika mereka memaksa, bagian mereka bisa gugur. Jika mereka mendampingi dan berubah, mereka tetap tidak akan mendapat kuasa penuh. Ibu Sulastri telah berhenti menjadi perempuan yang merasa bersalah hanya karena melindungi dirinya sendiri. Sementara itu kehidupan sehari-harinya justru menjadi semakin kaya makna. Setiap pagi, ia duduk di dapur kecil, mencampur adonan, mengawasi penggorengan, lalu selepas zuhur beristirahat sejenak. Sore hari beberapa ibu lansia di kampung datang ke rumahnya untuk sekadar ngobrol, belajar membuat peyek, atau meminta bantuan membaca surat BPJS dan dokumen bantuan sosial. Rumahnya yang dulu nyaris dirampas berubah menjadi tempat berlindung kecil bagi orang-orang yang juga mulai merasa tak dianggap keluarganya sendiri. Ia tidak menyebut tempat itu yayasan, tidak ada papan nama besar, tetapi warga sekitar mulai menyebut rumah itu Rumah Bu Lastri, tempat orang bisa datang kalau hatinya sesak. Beberapa janda tua yang ditinggal anak keluar kota merasa punya teman. Seorang nenek yang hendak dipaksa menjual sawah kecilnya oleh cucu-cucunya datang meminta saran. Seorang bapak tua yang pensiunnya selalu diambil anak menumpang curhat.
Ibu Sulastri mendengarkan semuanya dengan sabar. Jangan serahkan semua hanya karena takut disebut orang tua jahat, katanya. Orang tua yang menjaga dirinya sendiri bukan berarti tidak sayang. Kalimat-kalimat itu menyebar dari mulut ke mulut. Dalam diam, perempuan yang pernah dibuang secara emosional oleh anak-anaknya kini sedang menolong banyak orang agar tidak mengalami nasib serupa. Pada suatu Ramadan, hampir 2 tahun, setelah ia dipindahkan ke panti usaha dapur Bulastri, mendapat pesanan besar dari toko oleh-oleh lokal. Omset bulan itu mencapai Rp27.000, laba bersih sekitar Rp9.000. Setelah semua biaya dan upah, Tiara sangat gembira. Bu Marni menangis haru, dan Ibu Sulastri hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Dulu mereka kira ibu cuma nambah beban. Ternyata tangan tua ini masih bisa memberi makan orang." Tetapi bukan uang yang paling menyembuhkan dirinya. Yang paling menyembuhkan adalah kenyataan bahwa ia tidak hancur meski dikhianati oleh anak-anak yang paling ia cintai. Ia terluka, ia kecewa sangat. Ia masih menangis diam-diam pada malam tertentu, terutama ketika melihat foto almarhum suaminya dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin anak-anak yang dulu begitu mereka perjuangkan bisa sampai tegah. Namun luka itu tidak lagi menguasai seluruh hidupnya. Ia belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan padanya sebagai ibu generasi lama, bahwa cinta kepada anak tidak harus berarti menyerahkan seluruh harga diri. Bahwa memaafkan tidak sama dengan membuka pintu tanpa syarat. Bahwa pengorbanan yang sehat harus punya batas agar tidak berubah menjadi jalan bagi orang lain menginjak kita. 3 tahun sesudah peristiwa panti, hubungan keluarga mereka berubah pelan-pelan, namun tidak pernah kembali seperti semula. Maya mulai lebih sering datang, kadang membantu membungkus pesanan, kadang mengajak ibunya kontrol kesehatan. Rendra menanggung sebagian biaya obat secara rutin dan membantu urusan pembukuan sederhana. Dika paling tidak stabil, tetapi perlahan berubah setelah beberapa kali ditolak dengan tegas ketika ingin meminjam uang. Ibu Sulastri hanya mau membantu jika jelas untuk kebutuhan konkret, bukan untuk menutup lubang kebiasaan buruknya. Kalau kamu lapar, ibu kasih makan. Kalau kamu sakit, ibu bantu obat. Tapi kalau kamu mau uang untuk lari dari tanggung jawab, tidak, katanya. Dika sempat marah, sempat pergi berbulan-bulan, tetapi suatu hari ia kembali dan justru menawarkan diri mengantar pesanan dengan motor sewaan. Itu pekerjaan kecil, namun untuk pertama kalinya ia memberi sebelum meminta. Ibu Sulastri melihat perubahan itu tanpa terlalu cepat percaya, tetapi juga tanpa menutup mata. Pada dasarnya, ia bukan perempuan pendendam. Ia hanya akhirnya belajar berhenti bodoh atas nama kasih sayang. Puncak emosional kisah itu terjadi pada hari ulang tahunnya yang ke-70. Anak-anaknya, tetangga para ibu lansia, Tiara, Pak Harun, Nanda, semua berkumpul di rumah. Tak ada dekorasi mewah, hanya balon sederhana, nasi tumpeng, teh panas, dan suara anak-anak kecil berlari di halaman. Setelah doa, Rendra berdiri dengan tangan gemetar membawa sebuah album foto. Di dalamnya ada potongan gambar masa lalu. Ibu Sulastri muda menggendong Dika Maya, berseragam SD Rendra saat wisuda SMA, foto rumah lama yang sedang dibangun sedikit demi sedikit. Lalu di halaman terakhir ada foto Ibu Sulastri, sekarang di dapur produksinya tersenyum kecil di antara toples peyak. Bu, kata Rendra dengan suara pecah, selama ini kami sering bilang kami membesarkan hidup sendiri. Padahal yang benar, ibulah yang membesarkan hidup kami. Kami yang lupa, kami yang sombong, kami yang kejam. Maya langsung menangis. Dika menutupi wajahnya. Semua orang diam. Ibu Sulastri memandangi mereka lama. Kalian tahu, katanya pelan, waktu kalian memasukkan ibu ke panti, yang paling sakit bukan tempat itu. Yang paling sakit adalah kalimat ibu beban. Karena sejak kalian lahir tidak pernah sekalipun ibu merasa kalian beban. Sekalipun kalian menyusahkan, menguras tenaga, membuat ibu hampir putus. Asa ibu tidak pernah memberi nama itu pada kalian. Jadi waktu kalian memberi nama itu pada ibu, rasanya seperti seluruh hidup ibu dianggap salah. Tak ada yang sanggup menatap matanya. Tapi kalau hari ini kalian sungguh menyesal, maka tunjukkan dalam cara kalian hidup. Jangan menyiksa orang tua kalian. Jangan mewariskan kekejaman ini ke anak-anak kalian. Dan jangan pernah lagi menghitung kasih sayang dengan logika untung rugi. Setelah berkata begitu, ia menatap cucu-cucunya yang duduk bingung, namun khusyuk memperhatikan orang dewasa menangis. Biar mereka tahu dari sekarang lanjutnya bahwa orang tua bukan tempat membuang rasa lelah,
Kata-kata itu mengguncang semua yang hadir. Tidak ada pelukan sinetron yang berlebihan. Tidak ada keajaiban yang menghapus semuanya seketika. Yang ada hanyalah sebuah kejujuran telanjang. Dan justru karena itu, ia jauh lebih kuat. Waktu terus berjalan. Ibu Sulastri menua tentu saja. Lututnya makin sering nyeri. Ia mulai pakai kacamata tebal. Kadang tekanan darah naik. Tetapi kini ia menua dengan lebih bermartabat. Ia punya penghasilan punya batas, punya jejaring orang-orang yang menghormatinya, dan yang terpenting ia punya suara. Anak-anaknya tidak lagi berani mengambil keputusan sepihak atas hidupnya. Mereka belajar datang, bukan sebagai pemilik hak, melainkan sebagai orang yang harus membangun kembali kepercayaan sedikit demi sedikit. Ada hari-hari ketika hubungan terasa hangat. Ada hari-hari ketika luka lama masih menyelinap. Semua itu sangat manusiawi. Sebab kisah seperti ini tidak pernah benar-benar selesai dengan satu kalimat maaf. Namun justru disitulah letak kedalaman hidup bahwa seseorang bisa tetap mengasihi tanpa menyerahkan akal sehatnya. Bisa memaafkan tanpa meniadakan ingatan, bisa memberi kesempatan tanpa kembali membiarkan dirinya dihina. Beberapa tahun kemudian, saat seorang jurnalis lokal menulis tentang perempuan lansia yang bangkit setelah dibuang keluarganya secara emosional, ia datang mewawancarai Ibu Sulastri dan bertanya apa yang ibu lakukan setelah dimasukkan panti dan disebut beban. Ibu Sulastri tersenyum menatap dapurnya yang ramai, rumahnya yang hangat, anak-anaknya yang kini duduk membantu mengemas pesanan tanpa banyak bicara. Lalu menjawab, "Saya berhenti menunggu dihargai, lalu mulai menghargai diri saya sendiri." Ternyata setelah itu hidup ikut berubah. Itulah jawaban paling jujur dari seluruh tragedi ini. Bukan bahwa ia membalas dendam, bukan bahwa ia mendadak kaya, bukan pula bahwa anak-anaknya tiba-tiba menjadi suci. Yang ia lakukan adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dan lebih agung. Ia menolak mati. Dalam penghinaan, ia menolak membiarkan 42 tahun. Pengorbanannya ditutup oleh satu keputusan kejam. Ia bangkit pelan-pelan dengan tangan tua yang sama, yang dulu memandikan, menyuapi, dan membesarkan 3 anak, lalu menggunakan tangan itu lagi untuk membangun hidup baru, menolong orang lain, melindungi rumahnya, dan mengajari keluarganya bahwa ibu bukan benda warisan yang bisa dipindahkan ketika sudah tidak nyaman dirawat. Maka jika ada yang bertanya, apa yang dilakukan ibu itu setelah anak-anaknya memasukkannya ke panti sambil berkata, ia adalah beban? Jawaban sesungguhnya adalah, ia tidak hancur, ia tidak memohon belas kasihan, ia tidak membiarkan dirinya dicuri untuk kedua kalinya. Ia memilih berdiri menjaga haknya, membuka mata terhadap keburukan yang selama ini ia maafkan tanpa batas, membangun kembali rumah dan martabatnya, lalu menunjukkan kepada semua orang, terutama anak-anaknya sendiri, bahwa seorang ibu yang pernah diremehkan masih bisa menjadi cahaya penopang guru, bahkan penentu arah moral bagi keluarga yang nyaris kehilangan hati nuraninya. Dan justru ketika mereka membuangnya karena mengira ia tak lagi berguna, saat itulah mereka dipaksa menyaksikan bahwa nilai seorang ibu tidak pernah ditentukan oleh seberapa kuat ia masih bisa melayani, melainkan oleh betapa besar cintanya pernah menopang hidup orang-orang yang kini berdiri di dunia, dengan pongah lupa bahwa setiap langkah mereka dibangun di atas kaki seorang perempuan tua yang dulu rela berdarah lapar, kehujanan, dan patah hati demi memastikan anak-anaknya tetap punya masa depan.